sendiri menikah dengan Sasmita. Baik, materi yang pertama yaitu asas-asas organisasi. Slide selanjutnya. Yang pertama yaitu perumusan masalah. Tujuan adalah hal-hal yang ingin dicapai atau dipelihara baik berupa materi maupun non materi dengan melakukan satu atau lebih kegiatan atau aktivitas. Rumusan tujuan dengan jelas akan memudahkan dalam menetapkan haluan organization, pembentukan struktur, pemilihan bentuk, kebutuhan pejabat, penyumbangan pengalaman dan lain sebagainya. Selanjutnya itu pembagian kerja. Pembagian kerja adalah suatu pernyataan tertulis yang menguraikan fungsi, tugas-tugas, tanggung jawab, wewenang, kondisi kerja, dan aspek-aspek pekerjaan tertentu lainnya. Dalam sebuah organisasi, pembagian kerja adalah keharusan yang bersifat mutlak. Tanpa itu, kemungkinan terjadinya tumpang tindih menjadi amat besar. Selanjutnya itu pendelegasian kekuasaan. Delegasi kekuasaan atau pelimpahan wewenang merupakan keahlian pemimpin yang penting dan elementer. Sebab dengan delegasi kekuasaan, seorang pemimpin dapat melipat gandakan waktu, perhatian, dan pengetahuannya yang terbatas. Baik, itu saja saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang kekuasaan. Nah, dengan tentang kekuasaan yang dimaksudkan dalam jumlah orang yang tepat setepanjang menjadi bawahan seorang pemimpin sehingga pemimpin itu dapat memimpin dan mengawasi secara berhasil, benar dan juga yang benar. Selanjutnya dalam menetapkan beberapa jumlah bawahan yang tepat dari seorang pemimpin harus diperhatikan berbagai faktor. Nah, faktor tersebut yaitu yang pertama jelas atau tidaknya tugas tersebut. Nah, yang kedua jalinan hubungan kerja yang baik, dan yang ketiga kemampuan orang-orang dalam suatu organisasi. Yang keempat cara pekerjaan. Yang kelima stabilitas organisasi dan stabilitas pekerjaan, stabilitas tenaga kerja, dan yang terakhir jarak dan waktu. Baik, materi selanjutnya yaitu tingkat-tingkat pengawasan. Nah, sehubungan dengan tingkat-tingkat pengawasan ini, maka dalam organisasi terdapat berbagai jumlah tingkatan, yaitu yang pertama 2-3 tingkatan biasanya disebut organisasi pimpin atau flat top organization. Yang kedua 4 tingkatan sering disebut struktur organisasi datar. Dan yang terakhir 5 tingkat sering disebut struktur organisasi curam. Baik, sekian dari saya. Baik, materi selanjutnya yaitu kesatuan perintah dan tanggung jawab. Yang pertama yaitu kesatuan perintah. Kesatuan perintah artinya perintah berada di tingkat pimpinan tertinggi kepada bawahannya. Yang kedua yaitu wewenang dan tanggung jawab. Adanya otoritas dan wewenang memberikan pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Selanjutnya yaitu tipologi organisasi. Berdasarkan jumlah orang yang memegang tubuh pimpinan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bentuk tunggal, artinya pimpinan organisasi hanya dipegang oleh satu orang. Yang kedua bentuk komisi. Pimpinan organisasi merupakan suatu dewan yang terdiri dari beberapa orang. Selanjutnya, berdasarkan lalu lintas kekuasaan terbagi menjadi 3, yaitu bentuk lurus atau organisasi ini. Menurut GRTLI, kebaikannya yang pertama yaitu keputusan dapat diambil dengan cepat, penyampaian informasi dapat dilakukan dengan cepat, memungkinkan terbentuknya manajer yang terlatih. Adapun keburukannya yaitu yang pertama, penumpukan pekerjaan di tangan seseorang, yang kedua tidak memungkinkan spesialisasi, yang ketiga memungkinkan penyelesaian suatu masalah dan membutuhkan proses yang lama. Yang kedua bentuk lini dan staf. Nah, artinya untuk mengatasi kelemahan kekurangan, biasanya para manajer mengangkat sejumlah ahli yang disebut staf. Yang ketiga yaitu bentuk fungsional. Fungsional, kelebihan bentuk fungsional adalah manajer menjadi lebih cakap dalam bidang pekerjaannya, sedangkan kelemahannya adalah koordinasi menjadi lebih sukar dilaksanakan karena saluran perintah yang menghilang menyebabkan setiap bawahan bertanggung jawab pada lebih dari satu orang atasan. Sekian. Baik, materi selanjutnya adalah tipologi organisasi berdasarkan sifat hubungan personal. Nah, berdasarkan sifat hubungan personal, bentuk organisasi itu dibedakan menjadi 2, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Nah, organisasi formal ini adalah setiap bentuk kerjasama antara 2 orang atau lebih yang diatur dan dipolakan secara resmi dalam mencapai tujuan bersama. Nah, dalam organisasi formal
tanggung jawab dan wewenang setiap anggota dan setiap yang berada di dalam organisasi tersebut harus dijelaskan secara spesifik. Yang kedua ada organisasi informal. Nah, organisasi informal yaitu kerjasama yang dipengaruhi oleh tumbuh kembangnya hubungan dan aktivitas antara orang-orang dalam organisasi yang tidak diatur dalam struktur organisasi. Nah, pada organisasi informal ini dia hanya didasarkan pada tingkah laku, perasaan, hasrat, dan hubungan pribadi. Selanjutnya ada tipologi organisasi berdasarkan tujuan. Nah, ini organisasi dibedakan menjadi dua, yaitu ada organisasi sosial dan organisasi komersial. Organisasi sosial sering disebut juga sebagai organisasi kemasyarakatan karena perkumpulan sosial ini dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Organisasi sosial ini dibentuk untuk sarana partisipatif masyarakat dalam membangun bangsa dan negara. Yang kedua ada organisasi komersial. Nah, organisasi komersial ini sering disebut juga sebagai organisasi niaga atau organisasi laba. Mengapa demikian? Karena organisasi ini dibentuk untuk mencapai suatu keuntungan atau menghasilkan keuntungan. Baik, terima kasih. Itu saja pemaparan materi dari kami. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Indah Mulia Putri dengan NIM J1A12031. Saya akan bertanya pada kelompok 7. Pertanyaan saya yaitu berikan contoh organisasi formal dan organisasi informal. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Indah Mulia Putri di mana pertanyaannya yaitu berikan contoh dari organisasi formal dan organisasi informal. Langsung saja contoh dari organisasi formal yaitu seperti gereja, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi jasa sukarelawan, dan serikat buruh. Sedangkan contoh dari organisasi informal yaitu seperti pertemuan tidak resmi, seperti makan malam bersama. Baik, itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah jawaban dari kelompok kami. Bagaimana saudari penanya, apakah diterima atau ada sanggahan? Baik, jawabannya saya terima. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas kesempatan dan partisipasinya. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan, semoga untuk perkuliahan selanjutnya akan menjadi lebih baik lagi khususnya dalam hal-hal pemberian waktu dalam mengerjakan kuis yang waktunya cukup singkat, sehingga dalam pengerjaan kuis tersebut terasa tidak maksimal. Kesan, selama perkuliahan Ibu Agnes, sungguh sangat seru dan berkesan, karena dari cara penyampaian materi, dari Ibu tidak monoton dan juga cara mengajar Ibu yang berbeda dari dosen yang lain, karena beliau mengarahkan mahasiswanya untuk belajar mandiri, dan juga setelah pemaparan materi, dari kelompok Ibu akan memberikan sedikit tambahan. Setelah itu Ibu akan memberikan sebuah kuis sebagai acuan dalam mengasah pemahaman mahasiswa di akhir perkuliahan. Untuk materi konsep rumah sakit dari mata kuliah Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan, yang sebelumnya saya dapat mengetahui tugas dan fungsi rumah sakit, jenis-jenis pelayanan apa saja yang diberikan oleh rumah sakit, sistem pelaporan di rumah sakit, serta saya dapat mengetahui definisi rekam medis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belinda Tinesha Gleri dengan NIM J1A12032 dari kelas AKKA. Di sini saya akan memberikan pendapat saya mengenai materi sebelumnya yang telah diberikan mengenai organisasi dan kepemimpinan. Baik, menurut saya, organisasi merupakan suatu wadah atau tempat untuk melakukan berbagai macam kegiatan atau tempat atau wadah untuk melakukan suatu kerjasama. Nah, adapun prinsip-prinsip dari organisasi, yang pertama yaitu disiplin, yang kedua yaitu pembagian kerja, yang ketiga kesatuan komando, yang keempat wewenang, dan yang kelima itu prioritas.
Nah, sedangkan elemen-elemen perilaku organisasi, yang pertama itu manusia, yang kedua struktur, yang ketiga teknologi, dan yang keempat yaitu sistem sosial. Selanjutnya itu kepemimpinan. Menurut saya, kepemimpinan adalah suatu kemampuan untuk mempengaruhi satu orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, adapun gaya dari kepemimpinan dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama itu gaya kepemimpinan yang koersif, yang artinya pemimpin menuntut perintahnya dipenuhi sesegera mungkin. Nah, yang kedua yaitu gaya kepemimpinan yang partisipatif, yang artinya meminta masukan atau mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu menentukan langkah, yang artinya menetapkan kinerja dengan baik. Dan yang terakhir yaitu coaching, yang artinya itu membimbing. Monica Reva Sasmita, J1A1201884. Argumen atau pendapat mengenai materi organisasi dan manajemen pelayanan kesehatan yang telah diberikan dosen pertama. Ada 6 judul materi yang diberikan yaitu konsep organisasi, konsep manajemen, konsep kepemimpinan, konsep rumah sakit, konsep puskesmas mutu pelayanan kesehatan. Pembelajaran dilakukan dengan proses diskusi kelompok dan tanya jawab dengan kelompok lain. Selanjutnya dosen memberikan tambahan materi yang tidak dibahas dalam diskusi kelompok. Cara ibu dalam menyampaikan materi sangat menarik dan tidak membosankan karena diselingi dengan candaan. Hal ini membuat saya lebih semangat dan lebih mudah untuk memahami materi yang ibu berikan sangat bermanfaat dan menambah wawasan saya. Di setiap pertemuan pembelajaran diakhiri dengan kuis. Hal ini membuat saya lebih berusaha belajar untuk memahami materi pada setiap kali pertemuan. Terima kasih atas materi, metode pembelajaran, dan waktu yang telah diberikan kepada kami.